mengatakan bahwa mereka semua adalah orang biasa, bukan keturunan Nabi. Lek bener, lah nek salah, fatwa itu salah. Salah mencintai lebih baik daripada salah membenci. Lebih ini orang dicintai. Repot. Mah hamba nggak perlu dalil. Mah hamba cinta nggak perlu dalil, mah cinta palsu. Iya. Terutama para gadis-gadis belia, awas, jangan salah mencintai. Karena mengapa? Kalau Anda salah mencintai, Anda akan benar-benar sakit hati. Saudara sekalian, ada info penting dari Gus Kausar, bagaimana dia kesulitan di dalam mencari dalil bahwa Ba'alwi ini memang benar-benar keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan mentok di dalam apa yang disampaikan oleh Gus Kausar ini, bisa kita ambil kesimpulan saudara sekalian bahwasanya hujah yang paling kuat untuk membela kalian Ba'alwi sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW adalah dalilnya husnuzon. Ini persis yang digaungkan oleh Ki Haji Miftahul Akhyar, Isam PBNU kita, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menyimak argumentasi Gus Kausar, di sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwasanya argumentasi yang paling kuat untuk membenarkan nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi adalah husnudzon. Seolah-olah Gus Kausar ingin mengatakan tidak ada hujah dan dalil yang mendukung kebenaran nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, kecuali hanya husnudzon saja. Dan dalam ilmu nasab, husnudzon bukan dalil. Husnudzon itu bukan hujjah. Bahkan dalam ilmu nasab, husnuzon adalah nilai yang paling rendah sebetulnya. Jadi pernyataan Gus Kausar ini seolah-olah beliau hendak membuat pengakuan, membuat pernyataan, sudah sulit mencari datanya, dalil dan hujjah untuk mengikbat nasab Ba'alwi. Apalagi kitab sezaman, apalagi kitab selama 5 abad setengah lebih lamanya, atau mencari dalil-dalil dan hujjah yang lainnya, apalagi tes DNA. Paling banter yang bisa dilakukan adalah sekedar husnudzon. Dan saya ingin tegaskan bahwasanya husnudzon adalah sesuatu yang paling lemah ketika untuk membuktikan nasab. Saya ingin menegaskan bahwasanya husnudzon itu bukan dalil, bukan hujjah dalam penetapan nasab. Dalam itsbat nasab, husnudzon bukan dalil, husnudzon bukan hujjah. Ya, kalaupun ingin dianggap sebagai dalil, itu sangat lemah sekali. Coba kita ingin mengutip pernyataan Imam Qalyubi dalam kitab Hasyiah Qalyubi tentang memilah hujjah atau dalil yang lemah tersebut. Jadi begini. Dikatakan bahwasanya wa yajuzul amalu bil marjuhi fi haqqi nafsihi la fil ifta'i wal qada. Kata Imam Qalyubi, diperbolehkan kita memilih pendapat yang paling lemah, tapi itu berlaku hanya untuk diri kita sendiri. La fil ifta'i wal qada, tidak boleh untuk berfatwa dan tidak boleh untuk menetapkan hukum. Jadi boleh sah-sah saja kemudian Gus Kausar misalnya atau yang lainnya mengambil pendapat yang paling lemah, pendapat yang marjuh, yakni husnuzon katakanlah. Silahkan, tapi itu hanya berlaku untuk pribadi. Tidak berlaku untuk orang lain. La fil ifta wal qada. Tidak boleh kemudian dijadikan fatwa yang berlaku untuk khalayak ramai. Atau kemudian fatwa yang dilakukan oleh kiai atau gusnya yang diberlakukan kepada santri dan alumninya. Pokoknya santri dan alumni ikuti husnudzon saya. Nggak bisa. Karena mengapa? Sesuatu yang marjuh hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Ini penting. Dan ini tentunya tidak berlaku dalam perkara yang dipersoalkan kehalalan atau keharamannya. Sekarang begini, kita ingin mengukur ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi itu kan perkara yang diharamkan. Saya sependapat dengan penegasan ngaku cucu Nabi adalah perkara yang diharamkan. Sampai dia bisa menunjukkan bukti, datanya. Karena mengapa? Mengaku cucu Nabi itu akan membawa konsekuensi syariat tersendiri. Apalagi ngaku cucu Nabi minta mendapatkan posisi istimewa di tengah-tengah umat. Minta dimuliakan, diistimewakan. Ini menjadi perkara yang haram ketika orang cuma mengaku-ngaku saja.
Jadi di sini kita bisa mendapat pembelajaran sebetulnya, informasi yang sangat berharga sekali, bahwasanya Bani Ba'alwi yang dinasabkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalilnya hanya husnuzon. Walaupun kita menganggap itu semua bukan dalil. Apalagi atas nama husnuzon kemudian lantas memerintahkan kepada santri, lalu memerintahkan kepada alumni atau khalayak ramai untuk taklid. Padahal sudah ada dalil yang jelas, hujjah yang diungkapkan oleh Kiai Imad bahwasanya Bani Ba'alwi tidak tersambung nasabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada penegasan at-taqlidu ba'da zuhuril hujjati wad dalili haram. Taklid sekedar ikut-ikutan saja setelah adanya dalil dan hujjah haram hukumnya. Ini sudah ada hujjah nih, sudah ada dalil yang menegaskan Bani Ba'alwi nasabnya tidak tersambung kepada Nabi. Lantas kemudian kita masih ingin menggunakan husnuzon untuk mengajak umat taklid. Nggak bisa demikian. Taklid seperti ini haram. Apalagi bagi orang yang berilmu, orang yang mampu berdalil, orang yang mampu berhujjah, tidak boleh taklid. Dia harus meneliti dan dia harus menggali. Kemudian ada pernyataan begini, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ini salah kalimatnya, diksinya nggak begitu. Salah mencintai lebih baik daripada salah Membenci. Tapi ini orang dicintai. Repot. Mak hamba nggak perlu dalil. Mak hamba cinta nggak perlu dalil, mah cinta palsu. Iya. Terutama para gadis-gadis belia, awas, jangan salah mencintai. Karena mengapa? Kalau Anda salah mencintai, Anda akan benar-benar sakit hati. Ini sama kayak orang begini, ngaku-ngaku Imam Mahdi. Ada seorang yang mungkin alim, kepakaran tertentu, lalu dia mengaku Imam Mahdi. Tetapi dia sendiri tidak bisa menunjukkan dalil dan hujah, dia ini Imam Mahdi betulan atau bukan. Lantas kemudian kita mengatakan, atas nama husnuzon lah, baik sangka, lebih baik kita baik sangka saja. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Nggak bisa, rusak akidah umat kalau ini kemudian dilekatkan untuk perkara ini. Tambah salah lagi ketika muncul kalimat daripada salah membenci. Loh, siapa yang dibenci? Hari ini kita, saya, Kiai Imad, nggak benci sama Ba'alwi, enggak. Benci itu kata-kata pejoratif. Benci itu penyakit hati, saudara. Benci itu nggak boleh. Kita nggak boleh saling membenci, tapi saling mengingatkan. Apa yang dilakukan hari ini oleh Kiai Imad, Gus Abbas, Kiai Marzuki Mustamar, Gus Muwafiq, Kiai Nur Ihya, ulama-ulama di Nusantara yang sudah mulai membangun penyadaran ini, itu bukan karena benci, tapi watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Dalam rangka saling menasehati, saling mengingatkan demi kebenaran. Kebenaran harus diungkap. Kalau bukan cucu Nabi, ya jangan ngaku-ngaku. Nah, ketika orang kemudian mengungkapkan, barangkali mungkin anak cucu Ba'alwi hari ini karena pengaruh doktrin dari leluhur mereka, mereka yakin betul sebagai cucu Nabi. Ya, kita juga memaklumi itu. Ya, karena turun-temurun dikatakan, lu cucu Nabi, kamu cucu Nabi, kamu cucu Nabi. Karena indoktrinasi yang dibangun bertahun-tahun lamanya, berabad-abad lamanya, mungkin akhirnya mereka percaya. Justru kita harus berterima kasih dengan yang mengungkapkan, Anda bukan cucu Nabi loh, karena nggak ada datanya, nggak ada dalilnya, nggak ada hujahnya, bukan cucu Nabi. Dan mestinya kita berterima kasih kepada yang memberi petunjuk. Lu apa jadi rugi kita? Yang tadinya kita menganggap diri kita cucu Nabi, di kemudian hari kemudian bukan. Enggak rugi. Karena kita tetap menjadi umat Nabi. Kita tetap dalam iman kita, dalam Islam kita, dalam ketaatan kita, dalam ibadah kita. Enggak ada ruginya. Ini dalam rangka saling menasihati satu sama lainnya. Ada juga kemudian yang menjadikan ulama sebagai bemper. Apa yang saya maksudkan menjadikan ulama sebagai bemper? Nyebut Mbah Mun Al-Maghfur lah, Mbah Maimun Zubair, nyebut Kiai Haji Hasyim As'ari, nyebut Syekh Nawawi. Padahal ulama-ulama yang disebutkan tersebut tidak pernah mengisbat nasab Ba'alwi. Nggak pernah tuh. Mereka, beliau hanya berkomentar saja terkait dengan kitab yang disarah. Ya wajar dong kemudian berkomentar, tapi tidak tentang nasab mereka. Nggak ada satupun yang kemudian mengisbat. Mohon jangan jadikan ulama-ulama sebagai bemper. Kayak pernyataan begini, mari kita muliakan kiai, mari kita muliakan ulama, mari kita muliakan Habib. Ujung-ujungnya kan ke sana. Ini yang disebut dengan hidden message. Ada pesan rahasia. Ecak-ecaknya memuliakan kiai, ecak-ecaknya bela ulama, tapi ujung-ujungnya nanti muaranya kepada Habib juga.
Jangan sampai sedemikian rupa. Ini penting untuk kita garis bawahi. Mulai hari ini, kajian ini akan terus disebarkan. Jadi saya ingin sampaikan bahwasanya apa yang dilakukan Kiai Imad dan Kiai-Kiai Nusantara yang memang membedah nasab Ba'alwi. Anda bisa ikuti misalnya channel Kiai Nur Ihya yang sangat istiqomah beliau mengkaji, mendetil, kemudian menjelaskan ini semua. Jelas terang bagi kita semua bahwasanya berdasarkan kajian kitab nasab, Bani Ba'alwi memang tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyat Nabi. Ditambah lagi dengan tes DNA. Tes DNA yang sudah tes itu ada sekian orang yang haplogrup DNA asalnya adalah G. Kalau G berarti memang bukan keturunan Nabi. Jangankan keturunan Nabi, orang Arab saja bukan. Orang Quraisy juga bukan. Jadi justru yang dilakukan oleh para ulama ini untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan Bani Ba'alwi agar berhenti mengaku sebagai cucu Nabi. Jangan sampai kita mencederai kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu maksudnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa diambil manfaatnya. Saya ingin tegaskan, husnudzon bukan dalil. Husnudzon bukan dalil. Kalaupun dia ingin disebut dalil, itu marjuh, dalil yang paling lemah sekali. Orang boleh memilih dalil yang paling lemah, tapi ingat, hanya berlaku untuk dirinya, tidak bisa diberlakukan untuk khalayak ramai pada umumnya. Kemudian yang kedua, tidak ada yang benci Ba'ali. Jadi nggak benar diksi yang mengatakan lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Nggak benar yang sedemikian rupa. Saya juga ingin sampaikan kepada anak muda, terutama para gadis-gadis belia, awas, jangan salah mencintai. Karena mengapa? Kalau Anda salah mencintai, Anda akan benar-benar sakit hati. Jadi demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudara sekalian, itu ya tadi penjelasan singkat dari Ustadz Suparman. Luar biasa bagaimana beliau mengurai suatu kitab yang memang menjadi pegangan kita, yang saya juga belum pernah membacanya saudara sekalian, di mana ada seorang pendapat ulama ya dari kalangan Imam Syafi'i, bagaimana dia mengutarakan bahwasanya pendapat yang mengatakan bahwasanya ketika daripada pengakuan klan Ba'alwi ini itu sudah syuhrul istibadah atau husnuzon saja, itu adalah pendapat yang paling lemah. Dan ternyata di dalam komentar suatu ulama ini saudara sekalian, itu boleh kita mengambil pendapat yang paling lemah dari berbagai pendapat yang kuat saudara sekalian sebagai hujah atau hukum, tapi syaratnya hukum itu berlaku hanya untuk diri kita sendiri saudara sekalian. Sebagai contohnya misalkan ketika ada seorang ulama yang membolehkan merokok, yang memubahkan kita untuk merokok saudara sekalian, itu boleh kita ambil pendapat itu saudara sekalian. Di samping banyak yang memakruhkan ya, boleh kita ambil pendapat itu, tapi jangan sekali-kali kita sebar. Dengan sekali-kali kita hukumi orang yang merokok itu boleh atau mubah saudara sekalian, padahal merokok itu hukum asalnya itu makruh saudara sekalian. Ketika ada bisa kita bilang mudarat-mudaratnya lebih banyak ya. Namun jangan sampai ketika kita merokok lalu kemudian orang yang merokok kita haramkan ataupun kita makruh-makruhkan. Boleh kita menghukumi rokok itu mubah. Nah itu tapi untuk diri kita sendiri saja saudara sekalian. Nah itu salah satu contohnya ya kalau kita ambil. Nah ketika klan Ba'alwi ini saudara sekalian, ketika ada pendapat yang mengatakan bahwasanya surul istifadah atau terkenal ataupun husnuzon sebagai dalilnya sebagai mereka keturunan Nabi Muhammad SAW, boleh kita ambil itu. Namun apakah pendapat itu begitu yang diutamakan saudara sekalian? Terutama tidak. Tentunya tidak. Inilah cerdasnya Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Adapun sanggahan-sanggahan yang akan dilakukan oleh pembela klan Ba'alwi ini sudah dipersiapkan oleh Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Itulah cerdasnya beliau. Bagaimana Gus Wafi, bagaimana Gus Kausar, bagaimana Buya Al-Qurtubi ya. Itu pembelaan-pembelaan seperti itu bisa kita bilang mereka hanya, terutama Gus Wafi ya, mereka hanya mencantol-cantolkan ataupun Mbah Mun misalkan ketika mensyarahi suatu kitab, apa yang dijadikan hujah sebagai Gus Wafi ini saudara sekalian,
yaitu ketika Mbah Mun itu hanya menyebut, bukan mengisbat ya, hanya menyebut suatu kitab dan mengatakan Habib ya, menyatakan Habib ini, Habib A, Habib B. Tapi itulah dikatakan sebagai sebuah dalil bahwasanya Mbah Maimun Zubair pernah mengisbat kelan Ba'alwi. Bukan seperti itu caranya, saudara sekalian. Oleh karena itu memang mantap yang dikatakan, yang sering digaungkan suatu kaidah yang dinyatakan oleh Kiai Haji Umaruddin, saudara sekalian, at-taqlidu ba'da zuhuril hujjah haramun. Taklid ketika, tetap bertaklid ketika sudah jelas hujah yang kuat, dalil yang kuat, haram, saudara sekalian. Oleh karena itu mari kita doakan Kiai Haji Umaruddin dan kawan-kawan ya, jangan sampai bosan-bosan dalam mencerahkan umat, karena sekarang ini kita lihat dari demo aksi 214 kemarin luar biasa, 90% sudah percaya bahwasanya Kiai Haji Umaruddin ini memang benar yang dikatakan. Ya, terlebih dari perilaku-perilaku Habib itu sendiri tidak pernah berubah, saudara sekalian. Tentunya kalau ada yang menggugat nasab mereka, perilaku mereka berubah. Ini seolah-olah perilaku mereka tidak ada perubahannya sama sekali. Oke, mungkin hanya itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.